Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Mohon izin menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Rahmat Dardan Safarobi, Notar 2101314, nomor absen 18, kelas TD 1.16. Mohon izin, pada video ini saya akan membahas materi tentang korosi pada mata kuliah ilmu bahan. Pada materi korosi ini saya mengambil suatu objek tentang jembatan. Namun sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu tentang pengertian korosi. Korosi adalah proses alami penghancuran suatu bahan atau logam yang terjadi ketika bereaksi dengan lingkungannya. Selain itu, korosi merupakan proses atau reaksi elektrokimia yang bersifat dan berlangsung secara ilmiah. Proses ini dapat mempengaruhi struktur bangunan, khususnya bangunan yang berada di daerah dekat dengan aliran sungai. Peristiwa korosi, terkhususnya pada logam, merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Namun, hal ini dapat dihambat maupun dikendalikan untuk mengurangi kerugian dan mencegah dampak negatifnya. Proses korosi yang terjadi pada material bahan logam terjadi karena adanya proses pelepasan elektron pada logam, yaitu anoda, yang kemudian elektron tersebut diterima oleh logam lain, yaitu katoda. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam mekanismenya, korosi tidak dapat dicegah ataupun dihentikan, namun dapat dikendalikan dengan cara memperlambat lajunya. Karena semua logam pada umumnya akan terkorosi, maka korosi pada jembatan pun tidak dapat dihindari. Terkhususnya pada jembatan beton bertulang, akibat korosi disebabkan oleh karbonasi dan kontaminasi klorida. Selain itu, semakin bertambahnya usia jembatan, nilai kekuatan jembatan itu akan semakin menurun, dan ditambah lagi dengan faktor-faktor kerusakan yang muncul sering berjalannya waktu jembatan tersebut. Baik, pada pembahasan untuk materi korosi ini saya akan mengambil suatu objek, yaitu jembatan. Untuk jembatan yang saya ambil yaitu jembatan Kacangan. Jembatan Kacangan ini terletak pada Kabupaten Gresik, tepatnya pada Dusun Kacangan, Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng. Jembatan Kacangan ini membentang di atas Kali Lamong. Jembatan ini kurang lebih berusia 20 tahun dengan memiliki panjang jembatan kurang lebih 100 meter dan lebar 5 meter. Untuk awalnya, lalu lintas pada jembatan ini tergolong padat karena sering dilalui oleh warga sekitar. Karena jembatan ini menghubungkan antara Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Kedamaian, serta akses jalan warga Dusun Kacangan ke Desa Geluran Peloso. Jembatan ini berjarak sekitar 200 meter dari perkampungan warga di Dusun Kacangan dan Desa Geluran Peloso. Alasan saya memilih penelitian dan analisis pada jembatan Kacangan ini karena jembatan ini beberapa bulan lalu mengalami ambruk, tepatnya pada bulan Desember tahun 2021. Dari hal tersebut, maka saya akan menelaah tingkat korosi dan kondisi pada jembatan Kacangan ini. Ambruknya jembatan Kacangan ini diakibatkan beberapa faktor, diantaranya padatnya lalu lintas serta sering dilalui truk-truk besar galian yang mengakibatkan struktur utama rangka baja ini bergoyang ketika dilalui oleh truk galian. Selain itu, menurut tim ahli Dinas PUPR Kabupaten Gresik terkait ambruknya jembatan karena adanya gerusan di dasar sungai. Akibatnya, kuat geser tebing melemah dan menimbulkan longsor pada sisi tebing sungai sehingga menghantam tiang pancang pilar. Ambruknya jembatan ini tak hanya mempengaruhi akses bagi warga Kacangan dan Geluran Peloso, tetapi juga 3 kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Gresik. Hal ini karena letak jembatan cukup strategis dan biasa dilewati warga yang mencari jalan pintas untuk menempuh waktu lebih singkat. Dalam penelitian yang saya lakukan pada jembatan ini,
terdapat faktor kerusakan yang terjadi diakibatkan karena faktor korosi. Jika dikonversikan, tingkat keparahan korosi pada jembatan ini mencapai angka 50%. Bisa dilihat pada tiang pada jembatan ini. Hal ini disebabkan oleh perubahan cuaca atau hujan yang dapat mengakibatkan terjadinya oksidasi pada besi baja. Faktor hujan ini dapat mempengaruhi laju korosi pada jembatan baja. Karena faktor hujan itulah pada sekitar jembatan ini sering terjadi banjir. Dan karena itulah menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap sambungan dan tumbuhan jembatan. Selain itu, struktur baja sendiri juga dapat mengalami tekuk akibat pemuaian yang bersamaan dengan adanya beban kendaraan seperti sering dilewatinya truk galian. Kerusakan atau keretakan pada bangunan jembatan juga dapat disebabkan adanya faktor karena air Kali Lamong dan kelembapan udara akibat beton mengalami retak dan baja akan mengembang kemudian menjadi keropos. Kerusakan atau keretakan pada bangunan jembatan juga dapat disebabkan adanya faktor air Kali Lamong dan kelembapan udara. Akibatnya, beton mengalami retak dan baja akan mengembang kemudian menjadi keropos. Tulangan yang mengembang dan bertambahnya volume baja akan mengakibatkan keretakan yang lebih parah dan kerusakan beton. Selain itu, tulangan baja pada beton bertulang yang mengalami korosi dapat menyebabkan pengurangan kekuatan dari struktur tersebut, sehingga bila kerusakan ini terus berlanjut akan mengakibatkan bangunan beton tersebut menjadi tidak layak untuk digunakan. Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya korosi pada tulangan baja beton jembatan yaitu mutu beton, kelembapan beton, potensial beton, resistivity beton, dan pH beton. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan proses korosi terhadap bahan logam dalam jembatan kacangan ini terjadi. Jika material logam yang ada pada jembatan mengalami korosi, maka mampu mengurangi kekuatan dari struktur jembatan. Bila korosi ini terus diabaikan dan tidak ditindaklanjuti, maka jembatan tersebut bisa dikatakan tidak layak pakai dan pada kondisi terburuknya akan mengalami ambruk. Seperti contoh yaitu pada jembatan kacangan ini. Oke, baik. Peristiwa korosi pada logam merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, namun dapat dihambat dan dapat dikendalikan untuk mengurangi kerugian dan mencegah dampak negatif yang diakibatkan. Upaya penanganan korosi banyak berbagai cara dan metode, di antaranya yaitu yang pertama, mencegah kontak dengan oksigen dan air. Yang kedua, melakukan pengecatan. Yang ketiga, penggunaan panduan sebagai pengganti logam murni. Yang keempat, melakukan pelapisan logam. Yang kelima, mengurangi kecepatan cairan. Dan yang keenam, menurunkan konsentrasi larutan. Sekian pemaparan video dari saya terkait materi korosi yang terdapat pada jembatan kacangan di wilayah Kabupaten Gresik. Kurang lebihnya materi yang saya paparkan, apabila terdapat kesalahan ataupun kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.